Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah ya, karena kita pada kesempatan hari ini saya bisa bertatap muka secara face to face dengan Mas Angga ya, tentunya dalam rangka pembinaan saya terhadap Mas Angga. Apakah Mas Angga mengetahui apa tujuan dari saya memanggil Mas Angga? Belum, Bu. Oh baik, belum. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan salam dulu. Salam khas Kalimantan Tengah ya. Tabe salama lingunalatai, salam sehujud kalenda Marempang, adil katalino, pacuramin, kasuraga, besengat kejebata, arus. Harus. Ya. Jadi begini Mas Angga, kita ini di dalam organisasi terusus Kementerian ATR BPN, tentunya kita mempunyai sasaran kinerja atau target ya. Target ATR BPN secara umum yaitu pencapaian keuangan 97%. Ya, fisiknya tentu diharapkan 100% semuanya. Dan saya selaku Kabid P2 Kalimantan Tengah dalam hal ini memanggil Mas Angga terkait dengan evaluasi kinerja individual, juga termasuk dengan sikap bagaimana Mas Angga di dalam capaian kinerja terkait dengan capaian redistribusi tanah pada tahun 2023 ya. Kita akan membahas faktor-faktor hambatan, kendala dan permasalahan serta juga terobosan, tetapi lebih kepada bagaimana pengembangan Mas Angga, potensi Mas Angga di dalam hal menyelesaikan HKM dalam redistribusi tanah begitu ya. Seperti yang kita ketahui, kinerja individual ini adalah untuk menanamkan budaya kinerja yang baik ya, performance awareness and culture atau kebudayaan kinerja yang baik. Nah, tentu saja ini juga berkaitan dengan IKU Mas Angga. Mas Angga mengetahui IKU tidak? Pernah dengar, Bu, tapi agak lupa. Baik. Ini kepanjangan. IKU itu adalah indeks kinerja atau indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama. Nah, ini adalah suatu sistem juga yang berkaitan dengan SAKIP, yaitu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, ini terkait dengan perencanaan strategi kerja, kemudian perjanjian kinerja, pengelolaan data kinerja, kemudian juga review dan evaluasinya. Seperti yang di awal tahun kita tentunya sudah melaksanakan dialog kerja ya Mas Angga ya. Mas Angga sudah membuat dialog kerja, kemudian diturunkan lagi menjadi perjanjian kerja. Semua menandatangani PK. Kemudian kita membuat bersama-sama renaksi, rencana aksi dari mulai proses capaian ya. Kemudian setelah renaksi itu kita akan mendelegasikan dari seluruh kegiatan pada DIPA. Kemudian kita breakdown dalam renaksi tersebut sehingga akan dilihat nih capaian akhir tahun itu berapa, 100% itu dicapainya kapan gitu ya. Nah, kemudian juga termasuk capaian target output dan outcome-nya. Nah, dari capaian kinerja ini tentu akan menjadi basis data untuk perbaikan tahun depan dan kesinambungan atau sustainable ya. Mas Angga, saya ucapkan terima kasih secara pribadi atas kerja keras, loyalitas dan dedikasinya pada tahun 2023 ya. Namun tentu saja capaian redistribusi tanah ini kan masih di angka 88%, sehingga Mas Angga posisinya sekarang itu kalau kita nilai dalam fase itu Mas Angga itu masih di posisi di keempat lah, jadi belum mendekati sempurna, tetapi belum sempurna. Artinya dalam penilaian nanti SKP atau sasaran kinerja pegawai itu, Mas Angga harus mendapatkan poin yang lebih lagi untuk tahun berikutnya, tapi juga sekaligus bisa mengetahui apa saja sih indikator-indikator yang harus diperbaiki. Nah, di sini kita mengenal ada 3 jenis kesadaran ya, kesadaran kinerja Mas Angga dalam membangun potensi pribadi ya. Yang pertama adalah
kesadaran bahwa kinerja adalah cerminan ya dari jabatan, dan menganggap bahwa jabatan itu adalah suatu amanah. Jadi bukan menganggap jabatan itu adalah penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Kemudian juga kesadaran kolektif bahwa Mas Angga itu merupakan bagian daripada tim. Dan selanjutnya adalah kesadaran bahwa kinerja itu adalah untuk menunjukkan eksistensi Mas Angga terhadap suatu organisasi, dan juga untuk peningkatan kepercayaan kepada masyarakat atau membangun brand image kita, terkhusus bidang B2 KLI JPN Provinsi Kalimantan Tengah, kepada institusi kita khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. Stop dulu. Nah, kemudian secara keseluruhan untuk indikasi atau indikator kinerja Mas Angga ini, itu kan kalau kita berbicara mengenai kinerja itu ada tiga indikator ya Mas. Yang pertama etos, yaitu kredibilitas penyampaian pesan, kemudian patos, dan juga logos. Nah, ini saya sedikit mereview Mas Angga terkait dengan capaian redistribusi yang memang kita itu belum maksimal gitu ya. Saya ingin melihat suatu gambaran, memberikan gambaran kepada Mas Angga agar Mas Angga itu mempunyai konstruksi berpikir gitu ya, before dan after. Jadi before ini adalah kondisi di mana saya menggambarkan bagaimana peran Mas Angga di dalam teamwork ini untuk saat ini, at the present gitu ya. Nah, jadi saya melihat bahwa Mas Angga ini secara kinerja itu sudah baik, namun perlu ditingkatkan kembali mengenai aware-nya atau mengenai kewaspadaan. Nah, kewaspadaan dalam arti bagaimana Mas Angga itu dapat memitigasi resiko. Ya. Karena kenapa? Kemarin saya melihat bahwa Mas Angga dan tim redistribusi tanah itu kurang bisa untuk memprediksikan mitigasi resiko ini. Jadi memang di awal seharusnya mitigasi resiko itu kita simpan di awal, bukan pada saat di akhir. Nah, ini di pertengahan tahun, menjelang Oktober November, kita baru menemukan mitigasi resiko. Jadi pada saat kita melaksanakan studi lapangan atau monef ke Kanta Seruyak, itu nampaknya baik saja, tetapi kemudian terjadi mitigasi risiko, terjadi risiko yang mana tidak tercapai 50%. Nah, kemudian juga dalam hal konsistensi monitoring itu Mas Angga memerlukan harus ditingkatkan kembali. Ya, kadang-kadang saya lihat dilaksanakan monef, kadang-kadang tidak. Jadi komitmen awal kita untuk melaksanakan monef selama 2 minggu sekali itu harus dilaksanakan. Nah, kemudian selanjutnya tahun lalu atau tahun kemarin itu belum melaksanakan panitia. Belum melaksanakan pra-redis. Nah, pra-redis ini apa saja yang perlu dilakukan? Analisis spasial, analisis yuridis, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi Mas Angga harus bisa lebih meningkatkan analisis yuridisnya, analisis spasialnya dalam konteks pelaksanaan gitu ya, pra-redis. Sehingga pelaksanaan pra-redis ini harus dilakukan sebelum tahun. Jadi ketika awal tahun ini kita sudah running atau sudah lari. Kemudian juga pemahamannya mengenai fungsi dari tim GTRA harus perlu ada peningkatan lagi misalnya, ya. Jadi beberapa kali kita rapat GTRA, tetapi saya merasakan bahwa aura dan ruh dari kerja bersamanya ini belum optimal. Nah, Mas Angga harus terus meningkatkan bagaimana meningkatkan jejaring kerja komunikasi dengan instansi terkait, gitu ya.
Kemudian juga harus membangun strategi yang baik dengan 14 kabupaten kota sebagai binaan kita. Nah, itu adalah kondisi dari evaluasi untuk pribadi Mas Angga di tahun 2023. Nah, sehingga saya sangat berharap itu before-nya, dan after-nya saya sangat berharap bahwa nanti harus ditingkatkan lagi bagaimana itu melakukan pra-release, tingkatkan lagi aware-nya terhadap mitigasi risiko. Kemudian juga meningkatkan pelaksanaan waskat. Kita ini kan pembina, Mas Angga adalah bagian dari pembina, Mas Angga bagian dari saya, bagian dari bidang. Mas Angga adalah harus lebih meningkatkan connect, dipantau terus teman-teman di kantornya. Jika ada mitigasi risiko yang kira-kiranya sangat besar seperti kemarin terjadi di Surian, harus segera kita tangani. Kemudian juga peningkatan sikap lainnya, peningkatan pemahaman terhadap peran teamwork dalam GTRA, dan juga harus ada peningkatan kesadaran dalam hal sikap dan juga kekompakan di dalam membangun tim begitu. Nah, dari uraian yang saya sampaikan ini, apakah ada masukan lagi dari Mas Angga, atau Mas Angga juga memang betul Bu dan menyadari secara sadar bahwa capaian dan apa yang saya sampaikan itu memang benar adanya, dan kemudian bagaimana Mas Angga mempunyai suatu rencana, planning atau tekad atau feedback yang akan Mas Angga lakukan untuk perbaikan tahun ini? Silakan. Baik Bu, izin Bu. Terima kasih Bu untuk masukan dan juga terkait pembinaan kepada saya Bu secara personal. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Ibu sangat benar terkait kekurangan saya khususnya sebagai pribadi di bidang penataan, yaitu pertama terkait mitigasi risiko. Mungkin karena kita sudah lalai di pertengahan akhirnya beberapa dan juga mungkin karena ada force major yang kemarin terjadi, maka kita sempat terbuat lalai itu Bu. Terus yang kedua memang terkait monitoring, memang kembali lagi kelalaian dari saya untuk harusnya bisa memanage dengan baik terkait jadwal untuk monitoring minimal yang seperti Ibu bilang 2 minggu sekali, untuk terus bisa memonitoring teman-teman di daerah terkait capaian terus dan juga HKM-nya. Begitu pula dengan pra-release, ini mungkin sempat yang kita laksanakan pada tahun kemarin terkait analisa spasial untuk di 14 kabupaten kota, dan itu alhamdulillah untuk menjadi modal juga bagi teman-teman untuk melaksanakan release pada tahun ini. Dan sebaiknya mungkin pada tahun ini juga kita akan mengupdate lagi Bu untuk analisa spesialnya untuk bisa ditingkatkan lagi untuk menjadi calon objek TORA. Begitu juga terkait dengan fungsi tim GTRA, seperti Ibu bilang harus tetap ditingkatkan lagi komunikasi dan jaring kerjanya. Mungkin itu aja dari saya Bu. Saya terima kasih komentar. Baik, terima kasih. Seperti pembelajaran untuk diri saya sendiri Bu. Baik, saya senang sekali nih Mas Angga. Mas Angga sudah bisa melihat bagaimana benang merah dari tujuan pembinaan saya hari ini. Ya, sekali lagi saya tekankan, bukan kekurangan, tetapi perlu dioptimalkan kembali. Sudah bagus, tetapi perlu ditingkatkan kembali, perlu dibuat suatu strategi sehingga sasaran kinerja kita dengan menjalankan unsur-unsur organisasi yang baik, gitu ya, itu dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai tujuan. Nah, demikian pembinaan dana dari saya. Ini tentu saja semata-mata karena untuk peningkatan pengembangan dan potensi dari Mas Angga, karena Mas Angga ini masih sangat muda sekali ya. CPNS tahun 2020 ya Mas Angga. Nah, CPNS tahun 2020, kemudian pengalaman di Kanta, bersatu Kanta, Mas Angga masih mempunyai masa depan yang panjang, dan saya yakin dengan Mas Angga memahami karakteristik yang tadi saya sampaikan dalam satu contoh pekerjaan di sana, bagaimana mengembangkan potensi Mas Angga, memaksimalkan potensi diri untuk memberikan apa yang dapat saya berikan untuk bidang ini. Nah, jadi jangan tanya apa yang negara berikan pada kita, tetapi tanyalah apa yang akan kita berikan untuk negara. Itu prinsip dari kita semua tentunya. Nah, jadi
saya ucapkan terima kasih banyak. Kita tetap bekerjasama dalam satu tim untuk peningkatan kinerja pencapaian di distribusi tanah tahun 2024 yang lebih baik di Kalimantan Tengah. Terima kasih Mas Angga. Terima kasih banyak Bu, atas bimbingannya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Salam sehat dan sejahtera. Mas Angga, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ya, Bu. oke sehat. Oke, kita sekarang akan masuk sesi membahas dalam rangka peningkatan pemahaman Mas Angga ya dalam bidang teknologi informasi, Mas. Ya. Mas Angga, kita kan punya program ya kemarin itu Tora PKH di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi Ya, tahun 2023 itu kita punya data Tora PKH yang diterima dari kehutanan itu cukup luas. Jadi Kalimantan Tengah itu 2023 itu merupakan 3 besar penerima Tora PKH dari pelepasan kawasan hutan dengan luas 245.000. Coba bisa dibuka mungkin datanya Mas Angga. Ini kita buka datanya. Nah, oke. Baik. Kita akan melihat di sini ya, bahwa Kalimantan Tengah itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa ya. Dari luas data spasial ini 245.101,44 hektar. Nah, dari total luas setelah sertifikat ini baru ada 26,35%. Dan total luas sebelum bersertifikat ini seluas 180.506,08 hektar atau 73,64%. Tapi seperti yang telah kita laksanakan Mas Angga, beberapa kali saya melakukan mentoring dengan teman-teman, dengan Mas Angga dan tim, itu dibagi lagi yang belum bersertifikat ini, ya. Tidak serta-merta itu langsung bisa dapat sertifikatkan. Ini dibagi dua, Tora bermasalah seluas 119.199,41 hektar, Tora potensi seluas 61.336,44 hektar. Nah, jadi saya ingin memberitahu Mas Angga, apa sih strategi kita ya di bidang B2 untuk meningkatkan percepatan dalam hal persertifikatan tanah Tora PKH yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, ya, termasuk dengan alokasi 20% untuk perkebunannya. Nah, kita melihat bahwa di sini seperti yang kita ketahui ya, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Angga dan tim bahwa Kalimantan Tengah itu mendapatkan katakanlah juara atau peringkat pertama yang pertama kali selesai melaksanakan analisis spasial. Apa yang kita laksanakan? Dari luas data spasial yang diterima ini kemudian di breakdown kepada 14 kabupaten kota. Nah, teman-teman kemudian membreakdown kembali luasan masing-masing kanta. Itu mana yang clear, mana yang masuk sepanjang sungai, mana yang masuk dalam pit atau gambut, mana yang masuk ke dalam tanah-tanah terindikasi transmigrasi, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin memberitahukan bahwa pelaksanaan ini ditunjang dengan suatu teknologi yang dinamakan dengan Bumi GTRA yang dicetuskan oleh Bapak Direktur kita Pak Budi Martono atau Pak DBM. Nah, saya ingin Mas Angga dan teman-teman itu memanfaatkan teknologi ini, ya. Nah, kita akan buka mengenai Bumi GTRA-nya. Coba kita buka dulu. Nah, baik. Ini kita buka untuk di kabupaten mana Mas Angga? Iya Bu. Kabupaten mana ini? Ini untuk Kalteng Bu, Provinsi Kalteng. Oke, baik. Oke, dibuka mengenai Provinsi Kalteng yang kabupaten dengan potensi Tora yang terbanyak. Coba kita lihat di Palangkaraya. Tahun ini Palangkaraya targetnya itu berapa?
Tahun ini 2000. 2.600 kalau tidak salah ya. Ya, Nah, kita menggunakan teknologi ini Mas Angga. Coba kita perhatikan di sini di dalam platform Bumi GTRA merupakan suatu kebanggaan bahwa kita klik nih, ya. Di sini hasil dari teman-teman bahwa telah muncul Provinsi Kalimantan Tengah hasil dari analisa spasial, ya. Ini, ya, analisa spasial ini. Nah, di sini kita klik. Banyak sekali informasi-informasi di atas ini, hamparan Kota Palangkaraya ini. Lihatlah, ini padat sekali ya Mas Angga ya. Nah ini, penguasaan dan pemilikan tanah, ada informasinya. Ketika kita mengklik penguasaan pemilikan tanah, kita akan tahu di mana saja nih posisi pemilikan penguasaan tanahnya. Kemudian penilaian tanah, ya, untuk mengetahui BPHTB-nya. Kemudian klik penentukan dan penggunaan tanahnya. Ya, diklik. Kemudian ada juga pemanfaatan pengembangan tanah. Nah, di sini penguasaan pemilikan tanah, jika kita mengklik yang rutin, akan keluar warna. Diklik yang rutin. Nah, itu kan keluar warna kuning. Kemudian selanjutnya ada redistribusi tanah apa saja yang sudah ada di atasnya. Nah, ini termasuk yang kuning, ini adalah redistribusi tanah Mas Angga. Nah, kemudian ada lagi potensi toranya di atasnya. Nah, klik potensi toranya. Kemudian okupasinya dikecilkan. Okupasi dikecilkan, ya, sehingga menjadi lebih kecil seperti itu. Nah, semua data dan informasi ini, ya, itu harus menjadi pedoman Mas Angga dan tim di Kanwil, nah, dan juga harus menjadi pedoman dan tim dari masing-masing kata, untuk bisa memprediksikan kalau ini tuh kita punya lokasi di mana saja untuk redis, ya. Jadi ketahuan kan mana yang masih bolong-bolong tuh. Bolong tuh dalam artian tidak ada sertifikat di atasnya, merupakan perluasan hutan, dan juga di dalamnya tidak terdapat tumpang tindih atau indikasi-indikasi lainnya, termasuk konflik. Nah, kemudian pastikan bahwa lokasi itu juga apakah sudah ada penataan aksesnya, gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui apakah ada HGU di atasnya atau potensi-potensi 20%. Selanjutnya kita pastikan apakah ada data-data HGU yang ada di atasnya untuk 20% pelepasan kawasan hutan Mas Angga. Mas Angga harus koordinasi dengan tim dengan bidang P2, ya, untuk meminta data-data HGU. Kemudian plotkan ke dalam Bumi GTRA ini, ya. Kemudian selanjutnya buat surat ke PT-PT laporan HGU terkait dengan 20% dan mereka sudah atau belum. Nah, kemudian pastikan analisa kita per kantah dari Bumi GTRA itu sampai ke kantah dan mereka join survei dengan tim GTRA dengan cek lokasi ke lapangan, gitu ya. Nah, dari uraian saya ini feedbacknya apa yang diharapkan? Lebih terarah, terukur, terencana, ya. Kemudian bisa memproyeksikan mitigasi risiko karena mengetahui dalam satu wilayah itu sudah keluar apa saja, rutinkah, kemudian rata aksesnya apa, sehingga betul-betul didapatkan suatu lahan atau potensi tora yang clean and clear. Inilah penerapan early warning system di awal, mencegah lebih baik daripada mengobati, ya. Jadi early warning systemnya tidak di tengah tetapi di awal. Kemudian membangun brand image organisasi GTRA dengan tim GTRA provinsi dan juga tim GTRA harian. Sampaikan oleh tim dan Mas Angga hasil dari mentoring saya ini kepada tim GTRA provinsi dan harian. Kemudian terkait GTRA 2023 hasilnya apa, kita harus ada tuangkan itu dalam skema roadmap, ya. Roadmapnya apa? Itu merupakan alat kerja kita, roadmap dengan renaksi plus dengan prediksi dana yang dapat ditarik untuk penyerapan keuangan per bulannya, sehingga dapat ketahui berapa persen akan dicapai dalam bulan apa akan dicapai. Nah, demikian proses mentoring yang saya berikan kepada Mas Angga. Silakan, ada masukan? Mungkin sudah sangat jelas untuk mentoringnya
Baik, terima kasih. Jadi tolong platform yang ada ini ya, teknologi informasi Bumi GTRA itu betul-betul dipastikan oleh Mas Angga dan tim sebagai pembina di B2 ya, untuk lakukan monef kepada 14 kantor pertanahan kabupaten dan kota. Begitu ya Mas Angga? Baik, dan saya akhiri ya, mentoring hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!